Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bersama saya kembali kita akan menyaksikan tayangan terbaru daripada YouTube channel Revival Fire City. Kita tahu setiap kita adalah duta-duta kerajaan Allah yang akan membawa misi daripada kerajaan sorga. Kita menjadi duta besarnya di bumi. Khususnya hari ini kita akan membahas tentang penanggalan Israel. Tetapi sebelumnya saya mau mengatakan puji Tuhan dan juga terima kasih untuk semua yang sudah menonton acara ini, yang sudah like, share, bahkan subscribe daripada akun channel YouTube kami. Dan hari ini kembali saya akan perkatakan bahwa kita akan mengenal, memahami tentang penanggalan daripada bangsa Israel, bangsa Yahudi. Mengapa? Karena Tuhan Yesus adalah yang lahir dan menjadi satu bangsa Yahudi. Karena itu kita percaya yang dipakai Tuhan adalah penanggalan atau kalender daripada bangsa Yahudi. Kita tahu ada kalender bangsa Chinese, ada kalender daripada Masehi ataupun kalender daripada Jawa. Tetapi Tuhan kita, Allah kita memakai penanggalan daripada kalender Jewish, kalender bangsa Yahudi. Yang pertama, ketika kita berbicara tentang bulan Iyar, kita berbicara satu bulan, yaitu the month of counting the days. Apa artinya the month of counting the days? Itu kita akan bersama-sama pelajari seperti pemazmur berkata di Mazmur 90 ayat 12. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa supaya kami beroleh hati bijaksana. Apa maksudnya? Maksudnya dalam satu hari dalam setiap kehidupan kita adalah kehidupan yang sangat-sangat spesial. Hidup yang banyak dalam kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Karena itu lakukanlah yang terbaik saudara. Biar kita tidak hidup dalam penyesalan, tapi kita hidup dalam kebahagiaan, sukacita, dan damai sejahtera. Ada amin saudara? Percaya dan katakan bersama-sama dengan saya, haleluya. Kemudian yang kedua, Iyar adalah berbicara tentang the second month of Jewish. Artinya apa? Ini adalah bulan kedua daripada penanggalan Israel. Di dalam Iyar itu ada kata yang namanya Ziv. Ziv itu artinya blossom and glow. Apa maksudnya saudara? Ketika kita lahir, Tuhan memberikan benih-benih keindahan di dalam setiap kehidupan kita. Benih-benih ini masih kuncup, tetapi di bulan Iyar, benih-benih ini harus bermekaran. Oh, benih-benih ini menjadi bunga yang indah. Ini bermekaran dan blossom. Artinya beauty become exist. Keindahan itu ada dan nyata. Bulan ini apapun yang masih kuncup di dalam hidupmu, itu akan menjadi mekar dan bermekaran. Katakan bersama-sama dengan saya, bermekaran. Haleluya. Dan kita tahu orang-orang akan melihat daripada keagungan Tuhan di dalam kita. People will see the majesty of God inside of me. Katakan bersama-sama keagungan Tuhan di dalam setiap diri kita. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan yang kedua adalah Ziv itu artinya glow. Apa maksudnya glow? Glow itu everything that hidden will be shown. Artinya segala sesuatu yang tersembunyi akan terlihat, akan tampak, akan mulai menyala. Jadi the secret of God will be glowing. I will find what I seek. Artinya Bapak Ibu seperti ini, kalau engkau mencari, engkau akan menemukannya. Dan engkau akan menemukan apa yang kau cari. Karena itu carilah, maka engkau akan menemukan. Yaitu kemuliaan Tuhan yang ada di dalam dirimu. Ziv itu juga dari kata zuf. Apa artinya? Itu mengalir dan muncrat. Mengalir dan muncrat. Artinya engkau harus punya spirit of teachable. Spirit yang mau diajar. Oh, jangan keraskan hatimu saudara ketika engkau sedang menonton YouTube ini. Mari engkau jangan keraskan hatimu dan mulai lembutkan hatimu. Karena Tuhan sedang mengajar di bulan Iyar ini. Akan memberi banyak sekali pengajaran-pengajarannya untuk arahan ke dalam hidupmu. Ke depan, jangan seperti Yunus. Sehingga dia harus masuk ke dalam perut ikan. Mengalami semua yang proses yang begitu tidak enak. Hari ini mari kita mau belajar untuk memiliki spirit yang mudah diajar. Spirit yang memiliki ketersediaan, spirit yang memiliki kerelaan. Kita mau flowing with the Holy Spirit. Kita mau mengalir bersama dengan Roh Kudus. Dan kita mau punya spirit of willingness. Kita mau punya spirit daripada ketersediaan. Kemudian saudara, apa arti Iyar yang selanjutnya? Iyar artinya adalah gasing, membual-bual.
Katakan bersama dengan saya, membual-bual. Jadi ketika itu, pada saat itu Israel melihat bagaimana batu yang membual-bual air ketika Musa mengetuk dengan tongkatnya kepada batu itu. Dan di sanalah pertama kali nama Yehovah Sali disebut, artinya Rock of Salvation. Haleluya saudara. Jadi hari ini di bulan Iyar, setiap kekeringanmu itu akan berakhir. Karena kekeringanmu itu akan mengalirkan dari aliran-aliran yang membual-bual, aliran-aliran kehidupan. Terima saudara, katakan bersama-sama dengan saya, amin. Saudara, kemudian month of Iyar adalah month of redeeming the time. Apa maksudnya month of redeeming the time? Saudara dengar baik-baik bulan daripada penebusan, bulan daripada redeeming the time. Artinya pada bulan ke-14 bulan Iyar ini orang Israel merayakan Paskah lagi. Dengar baik-baik, di bulan Iyar, di bulan kedua, di bulan Iyar pada hari ke-14 sekali lagi bangsa Israel merayakan Paskah. Itu artinya Paskah yang kedua. Itu artinya the second Pesach buat orang Israel. Kenapa? Karena tertulis di Bilangan 9 ayat 9 sampai 12, bila mereka melakukan perjalanan jauh dan apabila mereka najis karena mereka melewati mayat ataupun terkena mayat sehingga mereka menjadi najis, mereka harus melakukan Paskah yang kedua kalinya. Dan buat kita di zaman-zaman akhir ini, apa maksudnya saudara? Itu maksudnya adalah second Passover. Kita melakukan second Passover. Perayaan-perayaan yang hilang akan kita temukan kembali. Kita akan merayakan second Passover. Sekali lagi perayaan-perayaan yang hilang di dalam hidup kita itu akan ditemukan kembali. Perayaan yang membawa sukacita, perayaan-perayaan yang luar biasa. Siapkah saudara? Karena itu kita mau masuk ke Iyar, the month of passage. Apa maksudnya saudara? Maksudnya adalah ini dalam bulan-bulan perjalanan yang membuat kita senantiasa bersukacita. Yaitu pertama, from redemption to revelation. Artinya dari Paskah ke Pantekosta. Bulan transisi dari pencurahan darah kepada pencurahan Roh Kudus. Jadi persiapkan diri kita saudara supaya tubuh kita dibangun dan dikuduskan menjadi bait Roh Kudus. Saudara persiapkan hari-hari ke depan supaya tubuhmu adalah tubuh yang dibangun sebagai bait Roh Kudus yang hidup kudus senantiasa. Saudara dan saya dengar hari ini Iyar juga artinya the month of spiritual. The month of spiritual artinya transformation. Artinya sesuatu terjadi, yaitu transformasi terjadi atas hidup kita. Kita menghitung 49 hari ke depan bagaimana kita menjadi bait suci Roh Kudus. Setiap hari hidup kita harus ditransformasikan. Hidup kita harus mengalami satu perubahan yang dahsyat. Semakin serupa dengan Sang Pencipta, semakin serupa dengan Sang Khalik, semakin serupa dengan yang namanya Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Dan Iyar saudara adalah the first war. Apa maksudnya dengan the first war? Itu adalah peperangan pertama terjadi ketika orang Israel melawan bangsa Amalek. Haleluya. Hari ini God will reveal new strategy of war. Tuhan akan menyingkapkan rahasia-rahasia dan strategi-strategi perang yang baru. Perhatikan mimpi-mimpimu. Setiap kali engkau bermimpi, Tuhan bisa memakai mimpimu supaya engkau memiliki strategi dan bagaimana cara berperang untuk peperangan yang baru itu. Bagaimana strategi dalam peperangan yang baru itu? Karena Iyar bulan Sabat dikoneksikan juga dengan perang dan Sabat. Jadi perhatikan, Iyar itu adalah Sabat, dikoneksikan juga dengan antara Sabat dan war. Jadi artinya sabbatical warfare. Ada sabbatical warfare. Artinya apa saudara? Hari ini ketika engkau mengalami sabbatical warfare, peperanganmu itu adalah peperangan yang baru dengan strategi yang baru. Engkau harus berendam banyak di hadirat Tuhan. Engkau harus benar-benar dalam hadirat Tuhan, the presence of God. Dan di mana nanti ketika engkau di dalam hadirat Tuhan, engkau akan menikmati dan dinikmati oleh Tuhan. Ketika Tuhan menikmati engkau, menikmati pujian penyembahanmu, menikmati daripada doa-doamu, menikmati daripada setiap doa pujian penyembahanmu. Tuhan menikmati daripada doa pujian penyembahanmu sampai cawan itu penuh.
hati Tuhan disenangkan, maka Tuhan yang akan menjadi El Gibor akan berperang. Sekali lagi, Tuhan yang menjadi El Gibor akan berperang ganti kita. Dia akan yang berperang, saudara, luar biasa. Kita hanya duduk makan semeja dengan Tuhan, seperjamuan dengan Tuhan. Haleluya, saudara. Dan ia adalah berbicara tentang bagaimana time for counting the wheat. Bagaimana waktu-waktu untuk kita menghitung daripada gandum-gandum dan jelai-jelai. Hari ini kita mau selama 49 hari ke depan itu kita mengangkat jelai-jelai ke hadapan Tuhan. Kita membawa gandum kita dan jelai-jelai ke hadapan Tuhan. Dan tiap hari kita akan perkatakan, kita akan berulang-ulang untuk mengatakan Mazmur 67. Karena dari Mazmur 67 itu ada 49 kata Ibrani untuk 49 hari. Dia dengar baik-baik, Mazmur 67 ada 49 kata Ibrani dalam 49 hari. Gandum dan jelai akan dituai. Lakukan first fruit. Sangat banyak, luar biasa. Jangan takut untuk memberi. Jangan takut Tuhan untuk melakukan pemberian-pemberianmu. Bahkan dengan ekstrim, engkau memberi dengan sukacita. Apalagi pada saat Indonesia mengalami daripada virus corona, mengalami wabah virus corona. Engkau saudara, apa yang kau bisa beri, beri. Daripada apa yang ada padamu, beri yang terbaik. Karena selama 49 hari ketika engkau memberi, menabur, mengangkat jelaimu di hadapan Tuhan, mengangkat gandummu di hadapan Tuhan, engkau bilang, Tuhan ini milikmu, Tuhan ini milikmu. Jadikan aku pemberi-pemberi yang penuh dengan sukacita. Jadikan aku pemberi-pemberi yang ekstrim, supaya di hari yang ke-50 maka saudara dan saya, kita akan menikmati makan dengan sekenyang-kenyangnya. Karena Tuhan akan memberi kita makan dengan sekenyang-kenyangnya. Bahkan kita akan feed the nation. Haleluya, kita akan memberi makan bangsa-bangsa. Dan iar juga adalah daripada growing expectation. Apa artinya saudara? 49 hari ke depan, mari saudara kita mau prepare, kita mau naik level iman kita. Kita mau menaikkan level daripada iman kita. Sehingga iman kita adalah iman yang mengalahkan dunia. Haleluya. Saudara dan saya Iar juga berbicara tentang purging moment by God visitation. Artinya apa? Selama 40 hari Tuhan Yesus melakukan kunjungan-kunjungan ilahinya. Karena ketika dia bangkit, kemudian 40 hari dia melakukan kunjungan-kunjungan ilahinya sebelum dia naik ke surga. Hari ini hari yang sama di bulan Iyar, Tuhan Yesus sedang melakukan kunjungan-kunjungan ilahi buat saya dan saudara, buat saudara dan saya dan buat kita. Ini adalah hari-hari di mana Anda akan dikuduskan oleh kunjungan-kunjungan Tuhan, dan Tuhan akan mentransformasi hidupmu. Siapkah saudara untuk kunjungan-kunjungan Tuhan? Siapkah saudara? Saya percaya Bapak Ibu Saudara akan siap untuk kunjungan Tuhan yang luar biasa ini. Saudara dan saya, the second year after Exodus. Jadi Iyar yang kedua daripada Iyar adalah sesudah daripada Keluaran, di mana Iyar, the glory of God is in the midst of us. Artinya ada daripada kemuliaan Tuhan yang dimanifestasikan di antara kita. Ada manifestasi daripada kehadiran Tuhan, daripada His presence. Jadi kita harus mengalami kemuliaan Tuhan. Kita pasti akan mengalami kemuliaan Tuhan. Saudara dan saya, percayalah, kita akan mengalami kemuliaan Tuhan. Dan Iyar adalah counting ahead. Artinya apa saudara? Ketika berbicara tentang counting ahead, Tuhan menghitung umatnya. Oh, Tuhan sedang mensensus hidup kita, umat-umatnya. Karena itu my spirit is awakened. My spirit is awakened. Oh, rohku terbangun, rohku terjaga, rohku berjaga-jaga senantiasa. Karena apa? Aku sedang menanti-nantikan daripada sensusnya Tuhan. Aku menantikan Tuhan sedang mensensus hidupku, dan namaku itu tercatat di buku sensusnya Tuhan. Haleluya. Saudara, Iyar juga berkata tentang new formation and position. Artinya apa? Kita harus di bulan Iyar nih tahu posisi kita, tugas dan formasi yang baru daripada Tuhan.
Saudara minta di bulan Iyar ini, saudara mengerti posisimu, tugas-tugasmu, strategi yang baru untuk hidupmu ke depan dan untuk menuntaskan destinimu. Kemudian saya juga akan berbicara tentang hari-hari besar di dalam bulan Iyar. Hari-hari bersejarah, hari-hari besar, yaitu holiday in Iyar. Yang pertama adalah Yom HaZikaron. Yom HaZikaron itu adalah the day of remembrance. Artinya hari Tuhan mengingat. Ini adalah hari pahlawan, saudara. Di sana ketika the Yom HaZikaron ini adalah hari pahlawan, di mana Tuhan mengingat setiap kita. Kalau kita yang sudah berjuang, kalau kita yang sudah benar-benar tangguh di dalam setiap perjuangan hidup kita, perjuangan rohani kita, perjuangan iman kita, bahkan jerih lelah kita, itu Tuhan perhitungkan. Dan Tuhan akan memberikan upah, reward buat setiap kita. Siapkah Anda menerima upah di bulan Iyar ini? Haleluya. Kemudian yang kedua adalah Yom HaZmaut. Yom HaZmaut. Artinya apa, saudara? The day of recapturing. The day of recapturing artinya hari kemerdekaan untuk Israel. Di mana yang selama ini bangsa Israel dirampas kemerdekaannya, diambil kemerdekaannya, itu semuanya sudah dibebaskan. Apa yang dirampas di dalam hidup kita, kita hari ini dimerdekakan. Dimerdekakan. Apapun penjajahan di dalam hidupmu, saudara, dengar baik-baik, ini ada berita baiknya. Penjajahan atas hidupku sudah selesai. Haleluya. Saya bersuka cita sekali hari ini karena penjajahan di atas hidupku juga sudah selesai. Mari kita bersama-sama declare, saudara. Ayo katakan bersama dengan saya, kami warga kerajaan sorga di bulan ini, kami percaya kami dimerdekakan atas sakit penyakit, atas kelemahan tubuh, atas krisis, atas masalah finansial, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah keterikatan, obat-obatan, keterikatan daripada seks, apapun juga. Hari ini kami sudah dimerdekakan. Kami sudah bebas di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kemudian yang ketiga, hari apa saja? Hari apa lagi, saudara? Yaitu Yom Yerusalem. Apa maksudnya, saudara? Di bulan Iyar ini adalah the day of reclaiming. The day of reclaiming. Artinya apa, saudara? Artinya gini, di mana Yerusalem pada saat itu diklaim menjadi milik Yahudi kembali setelah mereka perang 6 hari dan menang. Jadi apapun yang dicuri iblis di dalam hidupmu, kau katakan bahwa itu harus dikembalikan 7 kali lipat. Iblis harus mengembalikan 7 kali lipat. Kita klaim hari ini bersama-sama, hai iblis, apa yang kau curi karena engkau sudah tertangkap, maka engkau harus kembalikan 7 kali lipat. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Dan kemudian ketika kita berbicara soal Iyar, Iyar itu berbicara soal Isakar. Saudara tahu tentang Isakar? Apa itu Isakar? Isakar kau harus terima pengurapannya, karena Isakar itu adalah orang-orang Bani yang tahu tentang musim dan waktu. Bani Israel yang tahu mengenai musim dan waktu dan formula-formula zaman dan situasi. Artinya juga Iyar ini adalah month of healing. Jehovah Rapha, Allah adalah penyembuhku. Ada pengurapan heal the nations. Ada pengurapan kesembuhan untuk bangsa-bangsa, khususnya untuk Indonesia, supaya ditemukan formula-formula vaksin-vaksin untuk virus corona, supaya wabah corona stop, dibasmi dan dikebas daripada Indonesia dan seluruh dunia ini. Saudara dan saya, Iyar juga berbicara tentang Vav, yaitu month of divine connection. Artinya kita menemukan koneksi-koneksi ilahi, koneksi-koneksi yang baru, yang ilahi, yang datang daripada Tuhan. Dan itu artinya, saudara, artinya ilalang-ilalang dikebas dalam hidup kita. Dan gandum-gandum, koneksi-koneksi, penuai-penuai akhir zaman, itu akan dipertemukan dengan kita. Haleluya. Haleluya, saudara. Di akhir tayangan ini pastikan Anda ada di setiap waktu dan musimnya Tuhan.
agar Anda melangkah dengan penuh keagungan dan keajaiban Tuhan. Pastikan saudara melangkah di dalam musim-musim hidupmu di hari-hari ke depan, khusus dalam bulan Iyar ini dengan penuh ketepatan. Karena saudara akan menerima banyak sekali berkat di bulan Iyar ini di dalam hidup saudara. Dan saya percaya bahwa saudara persiapkan dirimu, jangan lupa untuk terus menonton daripada channel YouTube kami Revival Fire City. Dan saya percaya kalau ada pertanyaan-pertanyaan, saudara bisa DM saya di Instagram ataupun daripada Facebook akun Revival Fire City. Sekali lagi, Revival Fire City. Dan saya percaya bahwa saudara akan alami begitu banyak keajaiban-keajaiban, musim-musim yang baru, musim-musim yang indah, musim-musim yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Akhir kata, saya Rebecca Gunawan mengakhiri dengan satu kata, it's your time.